Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari tema harus melayani Tuhan dan sesama berdasarkan Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Itu ucapan dua murid, Yakobus dan Yohanes, kepada Yesus ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan yang penuh dengan ketakutan, tetapi juga penuh dengan keberanian. Nah, dari dua perasaan takut dan perasaan berani, ternyata hasilnya ialah sebuah kemenangan yang sangat heroik. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 berkata, ketakutan itu hanya bisa dijawab dengan kasih. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Murid-murid takut. Semua orang yang mengikuti Yesus juga takut. Karena ancaman-ancaman, tidak hanya ancaman orang luar, tapi para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, dan penguasa. Tetapi karena Yesus sesungguhnya adalah kasih itu, dia bisa menenangkan murid-murid dalam ketakutan-ketakutan yang dihadapi. Nah, mari kita periksa pembacaan kita. Ada permintaan yang sebenarnya secara logika manusiawi sah saja. Yohanes dan Yakobus minta tempat. Guru, kalau engkau bisa kabulkan permintaan kami, bolehkah satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan? Ini bicara apa? Tentang posisi. Bicara juga tentang kemuliaan seseorang. Bicara juga tentang keberhargaan seseorang. Dalam masyarakat kita, baik masyarakat sekuler, tapi juga masyarakat gereja, bukankah pertentangan sering terjadi karena orang mempersoalkan jabatan, posisi, status, prestise, dan keberhargaan. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Stanley, dia bilang begini, kebutuhan manusia dalam jiwanya itu ada 3. Yang pertama ialah sense of belonging, kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki. Kebutuhan yang kedua ialah sense of worthiness, yaitu keinginan untuk dihargai dan menghargai. Dan yang ketiga namanya sense of competence, kebutuhan ingin dianggap mampu atau dimampukan. Inilah kebutuhan jiwa seseorang. Nah, dalam konteks pembacaan kita, Yohanes dan Yakobus meminta posisi ini. Ada orang berkata tidak wajar. Ingat, rasul-rasul bukan manusia super dari sorga. Mereka orang-orang biasa seperti kita. Tetapi ada yang beda, yaitu ada motivasi dari dalam, ada keinginan, sehingga permintaannya menjadi tidak wajar. Berarti mereka belum mengenal secara baik semua pengajaran Yesus maupun prinsip-prinsip ilahi
yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga mereka minta posisi, minta jabatan, minta kedudukan, minta dihargai, minta dihormati oleh masyarakat. Nah, dalam masyarakat kita, orang merasa berharga kalau punya jabatan, merasa berharga kalau punya posisi yang luar biasa, merasa berharga kalau dia punya prestise akademis tertentu. Ini yang ditampilkan oleh kisah ini. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Kemudian Yesus memberi dua ilustrasi yang sangat hebat. Yang pertama, dapatkah kamu minum cawan yang ku minum? Nah, dalam perjanjian lama, cawan itu bicara tentang kemurkaan Allah. Piala. Kitab Yesaya, Yeremia, kitab Mazmur menggunakan istilah piala. Ada murka Allah atas orang-orang yang tidak taat pada firman Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, ternyata cawan itu adalah kemurahan Allah, cawan ucapan syukur, di mana ada anggur sebagai tanda darah Kristus. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Yesus berkata kepada dua murid ini, dapatkah engkau minum cawan yang kuminum? Dapatkah engkau dibaptis dalam baptisan yang kujalani? Tadi cawan saya sudah terang, artinya baptisan itu kesediaan tunduk untuk mengalami otoritas di atasnya. Lalu murid-murid itu menjawab apa? Kami dapat. Yesus meneguhkan pandangan mereka. Kamu memang dapat. Tetapi soal posisi, saya tidak berhak. Dengan kata lain, itu bukan urusanmu. Akan diberikan kepada siapa yang layak diberikan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam konteks inilah kita belajar tentang cara pandang yang salah terhadap Kristus dan cara pandang yang salah terhadap diri kita sendiri. Dalam dialog itu tiba-tiba 10 murid yang lain ikut nimbrung. Mereka marahi Yakobus dan Yohanes. Seolah-olah permintaan mereka juga tidak pantas. Nah, disitulah Yesus mengajarkan murid-murid tentang kebenaran. Dia kasih gambaran, ini menarik. Pemerintah di dunia urusin rakyatnya dengan tangan besi, dengan keras. Tetapi kamu, katanya, ya, tidak seperti mereka. Lalu Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Wow, ini terbalik semuanya. Cara pandang Yesus dan firman Tuhan ini berbalik 180 derajat dengan pandangan dunia. Pembesar-pembesar dan penguasa itu duduk di tahta-tahta kerajaan. Pembesar-pembesar dan penguasa itu mereka berkuasa dengan otoriter. Dan mereka punya tempat yang hebat, dihormati di tempat-tempat umum, diberi penghargaan, tidak boleh disentuh tahtanya. Tapi Yesus bilang, kamu tidaklah demikian.
Yesus sebenarnya mau bilang begini, aku ajarin kamu bukan begitu caranya. Cara yang benar ialah, kalau kamu ingin besar, hebat, dahsyat, top, bukan mencari kekuasaan sebelah kiri atau kanan, bukan mencari tempat duduk yang hebat, tapi untuk menjadi besar harus menjadi seorang hamba. Wow, jadi budak, jadi pelayan. Orang tua bilang jadi parhobas, orang Inggris bilang jadi waiter. Dan dalam dunia macam begini, siapa yang tiba-tiba harus menjadi pelayan? Bukankah semua orang berkejar-kejaran untuk mendapat tempat yang terhormat? Bukankah semua orang ingin untuk dihargai dan diberi tepukan tangan, diberi jempol? Terbalik, justru kalau ingin menjadi besar, jadi pelayan. Maka hai pria-pria, kalau engkau mau jadi besar di rumahmu, layanilah istrimu dan anak-anakmu. Bukan punya kekuasaan untuk berkuasa, tapi untuk melayani mereka. Yesus mengucapkan itu bukan sebuah teori kepemimpinan, tapi itu sebuah keteladanan gaya hidup. Bahkan Yesus sendiri sampai basuh kaki murid-murid. Membasuh kaki orang di zaman itu adalah pekerjaan seorang budak, dan Yesus memilih menjadi seolah-olah seorang budak bagi murid-murid. Saudara perhatikan ini ya. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan orang untuk melayani, tapi dia memberi contohnya. Dan itu kita mulai dari rumah. Mau jadi besar, jadi pelayan. Seorang hamba Tuhan namanya Ed Cole, dalam pembinaan pria, dia sudah meninggal dunia, tapi warisan yang dia tinggalkan, salah satunya dia bilang begini, Anda berhak memimpin sejauh Anda bersedia melayani. Yesus berhak memimpin murid-muridnya karena dia melayani mereka. Dan ini pengajaran Yesus ini sekaligus menghentikan cara pandang yang salah dari Yohanes Yakobus, sekaligus menghentikan cara pandang yang salah dari 10 murid yang lain. Bahwa ternyata bukan hanya permintaan yang salah, tapi persepsi tentang kekuasaan. Bukan kekuasaan yang dimiliki dunia, tapi kekuasaan ilahi, yaitu menyerahkan dirinya untuk orang lain. Itulah hakikat kekuasaan menurut Yesus, bukan pada posisi, bukan pada jabatan, bukan pada kedekatan hubungan dengan orang lain, tapi pada hakikat pelayanan sebagai seorang budak, dulos atau hamba. Saya dalam praktek hidup sehari-hari memang tidak setiap hari saya bisa cuci piring saya sendiri habis makan, walaupun saya ini mantan ketua sinode. Nggak ada mengurangi wibawa saya. Anda boleh tanya Ibu Liun, saya bikin kopi sendiri, kan cuma tekan dispensernya keluar air udah. Saya bisa masak sendiri air panas untuk mandi karena heaternya rusak. Saya bisa bawa daftar belanja Ibu Liur kayak ke pasar dan saya belanja, kemudian saya pulang dan ada yang kurang, kadang-kadang diomelin, dan itu tidak mengurangi hikmat yang saya terima dari Tuhan, tidak merusak toga saya,
Jadi nggak usah pikirkan bangsa dan negara lah. Kita mulai dari rumah dan gereja. Tidak menuntut jasa. Oh, kalau bukan aku, gereja ini nggak begini. Kalau itu yang kita lakukan, Yesus juga bilang, kalau bukan aku, kamu nggak selamat. Kalau bukan aku, kamu nggak mungkin berdiri di situ atau duduk di situ. Dan itulah keteladanan, sekaligus mematahkan semua persepsi yang salah dari orang banyak, murid-murid dan bangsa-bangsa yang ingin menguasai orang lain, yang ingin untuk memimpin orang lain dengan jabatan. Dan karena itu tidak heran di negeri kita seringkali orang rebutan untuk dapat kekuasaan dengan cara-cara yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai bersama. Bahkan untuk membunuh pun orang berani lakukan demi mempertahankan status jabatan. Aturan pun bisa diubah. Bisa. Orang bisa ubah apa saja untuk mempertahankan, karena spirit Yohanes dan Yakobus yang ingin duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus sebagai sebuah kemuliaan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pelayan, pendeta, penatua, diaken, jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita semua, guru-guru, tentara, pegawai, polisi, semua yang percaya Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Kamu bisa mengaku kamu ikut terlibat dalam penderitaan Kristus. Kamu dapat minum cawan ini, aku dapat. Itu komitmen yang baik sekali. Kamu ikut baptisanku ini, bersedia merendahkan diri, menyerahkan diri dalam kepatuhan yang total, aku dapat. Tetapi kemudian Yesus bilang, betul kamu bisa, tapi untuk tempat itu sudah tersedia bagi mereka. Siapa itu? Mereka yang taat pada firman Allah, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan taat pada perintahnya. Ini bicara apa? Bicara motivasi melayani dari dalam hati. Apakah engkau bersedia menjadi penatua di gereja ini? Ya, dengan segenap hati. Enggak ada yang jawab, ya Pak Pendeta, tergantung situasi. Kalau nanti ada arisan keluarga, aku nggak ikut dalam segenap hati. Di awal orang begitu bersemangat melayani, tapi kemudian orang bilang, aduh capek Pak. Nah, kalau Anda bilang capek dalam pelayanan, maka Tuhan juga bilang, aku juga capek urus kamu. Nah, orang Hokian bilang amsyong kan, kacau semua. Karena ayat sebelumnya Yesus bilang, Petrus bertanya, kami udah tinggalkan orang tua kami, tinggalkan semua pekerjaan dan pengabdian dan hasil usaha, terus kami dapat apa? Yesus bilang, orang yang ikut aku, mau ikut aku demi namaku sendiri, tinggalkan ayah ibunya, tinggalkan pekerjaannya. Yesus berkata, kamu akan dapat 100 kali lipat. Berarti apa? Ada upah. Dan ayat itu agak aneh. Sebelumnya ayat yang kita baca tadi, Markus 10 ayat 35, ada ayat sebelumnya dia bilang apa? Kamu akan dapat 100 kali lipat. Loh, tinggalkan satu ibu, tinggalkan satu ayah, kok dapat 100 kali lipat? Maksudnya bukan dapat 100 ayah dan dapat 100 ibu, bukan dapat 100 ladang kalau tinggalkan satu. Maksudnya ialah engkau akan mengalami kelimpahan, sukacita penuh, hubungan persaudaraan yang melintasi batas-batas kota, batas suku, batas benua, dan kamu akan menjadi bagian penting dari tubuhku, tubuh Kristus.
akan menjadi orang-orang, menjadi kawan sahabat banyak orang yang pakai nama Kristus, dan engkau dilibatkan dalam pekerjaan karya penyelamatan Allah. Nah, itu upahnya kalau engkau ikut dan tinggalkan semuanya, kata Yesus. Dan itulah yang membuat kemudian orang minta upah. Dan upah ini kan sering memunculkan yang namanya demonstrasi. Demonstrasi di masyarakat kan salah satunya ialah tuntutan supaya hak-hak dipenuhi. Tapi saya mau beritahu saudara dan saya, melayani Tuhan, menjadi seorang hamba, menjadi budak, itu hakmu dicabut. Engkau tidak berhak untuk hakmu. Satu-satunya yang kau bisa nikmati, nafas kehidupan. Dan karena itu hakmu dicabut. Bagaimana caranya kita bisa lakukan? Yesus dalam Filipi 2 ayat 1-7, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, Yesus yang walaupun rupa Allah, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang dipertahankan, tetapi dia turun menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita periksa motivasi hati kita. Ada seseorang bertanya begini, bagaimana cara kita mengalami kebenaran firman? Bagaimana supaya kita bisa mengalami karakter hamba itu? Sederhana saja, tidak usah teori panjang lebar. Rajin berdoa, rajin membaca firman Allah, rajin bersekutu. Tuhan sediakan melalui gereja. Banyak orang kalau dengar firman bosan, tetapi kalau dengar kerusuhan, bukan main berjam-jam. Nonton firman di YouTube 5 menit, pindah. Tapi kalau nonton berita-berita dunia bisa berjam-jam. Padahal Roma 17 berkata, iman bertumbuh karena mendengar firman Kristus. Iman bertumbuh karena dengar firman. Ada satu orang bilang lagi, Pak, saya menguasai Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu saya kuasai. Bahkan ada beberapa pasal yang saya kuasai. Lalu pertanyaannya dibalikkan. Saya dengar sebuah dan kebetulan karena Ibu Liur yang sampaikan firman dan mereka diskusi, saya dengar ibu itu bilang, Ibu Liur, saya kuasai firman kok. Udah bertahun-tahun saya udah habis baca Alkitab. Lalu Ibu Liur bertanya balik, Ibu kuasai firman, good. Pertanyaan saya, apakah firman itu menguasai ibu? Tiba-tiba dia diam dan tidak berkomentar. Kita kuasai firman. The problem is, apakah firman menguasai kita atau tidak? Kalau firman Allah menguasai kita, maka salah satu tandanya ialah Anda tidak minta dihormati dan dihargai. Karena seorang hamba, budak, pelayan itu kehilangan haknya. Dan itulah teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita periksa motivasi kita. Melayani gereja, melayani di rumah, melayani istri, suami, anak-anak. Motivasi kita ingin dipuji
ingin dihormati, dihargai, atau supaya Kristus bisa dialami oleh orang lain. Saya mengutip seorang statement dari seorang hamba Tuhan namanya Franz Hafner. Dia bilang begini, sudahkah Tuhan mengambil hati Anda? Mungkin Tuhan ada di dalam hatimu, tetapi apakah Dia berkuasa atas hati? Saya berdoa supaya jemaat ini jemaat yang sungguh-sungguh bukan meminta penghargaan, meminta dipuji, posisi, kemuliaan, tapi mari kita melayani sebagai sebuah kehormatan. Coba semua ikuti saya, kata-kata saya. Katakan, pelayanan bukanlah beban, tetapi sebuah kehormatan. Siapakah saya? Siapakah Anda? Siapakah Ibu Ketua? Siapakah Penatua? Siapakah Anda? Sampai-sampai Tuhan libatkan dalam karya penyelamatan yang besar itu. Hanya karena kemurahan Allah. Dan ingat tandanya, minum cawan, ikut dalam penderitaan, dibaptiskan, ikut merendahkan diri, tunduk pada otoritas. Dan itulah hakikat menjadi pelayan. Dengan 3 tagline hari ini, ikuti saya. Kasih, katakan kasih, rendah hati, pengorbanan. Itulah hakikat seorang pelayan. Mari kita saling melayani, bukan karena yang kita layani dia lebih hebat dari kita, tapi karena kita punya karakter Kristus yang suka melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak-anak, para pelayan Tuhan, supaya Kristus dipermuliakan. Haleluya. Amin.